Terlalu akurat dibilang gak kreatif, buat apa nih dibikin remake filmnya kalau sama aja bentukannya. Diubah ceritanya dibilang mengkhianati sumber aslinya. Ceritanya udah bagus kok diubah-ubah. Sebenarnya akurasi dari sebuah film remake dari animasi ke live action itu penting gak sih? Lilo and Stitch dan How to Train Your Dragon jadi dua film remake dari film animasi yang tayang hampir berdekatan di summer tahun 2025 ini. Dan setelah tayang, dua-duanya dapat tanggapan yang mix, apalagi soal akurasi dari film itu sendiri. How to Train Your Dragon saking akuratnya bikin para fans yang nonton tuh sampai nangis-nangis. Lilo and Stitch juga berhasil ngebawa makna Ohana kembali dirasakan sama audiensnya yang sekarang. Tapi mereka juga dapat tanggapan yang negatif, yang justru datang dari akurasi adaptasinya. Tapi siapa sih yang mulai adaptasi ulang film-film animasi ini jadi live action dan kenapa sekarang jadi banyak banget? Dan penting gak sih soal akurasi dari animasi ke live actionnya ini? Well, bakal gue bahas di video esai gue kali ini, so langsung aja bareng gue Rian. Let's explore this universe. Fenomena film animasi klasik yang dihidupkan lagi dalam format live action itu sering dianggap kayak tren baru. Tapi kalau kita lihat-lihat lagi, strategi ini sebenarnya udah ada dari puluhan tahun yang lalu. Dari cuma iseng-iseng nyoba, sekarang malah jadi tulang punggung bisnis studio-studio gede di Hollywood. Jauh sebelum film remake dengan modal gede banget kayak sekarang ini ngerajain bioskop, Disney sebenarnya udah mulai ngelirik potensi buat mengubah IP animasi mereka jadi film yang dimainin sama aktor yang beneran. Nah, di awal tahun 90-an, Disney udah ngeluarin beberapa proyek perdana yang jadi cikal bakal tren adaptasi live action yang kita kenal sekarang. Contohnya aja kayak film Homeward Bound: The Incredible Journey tahun 1993. Remake dari film Disney tahun 1963 tuh. Terus ada juga The Jungle Book tahun 1994. Ini adalah beberapa contoh awal dari usaha mereka. Tapi di masa itu formulanya emang belum bener-bener pas. Contohnya aja kayak The Jungle Book versi 1994. Film itu cuma berhasil ngumpulin sekitar 40 juta dari seluruh dunia. Angka segitu cukup buat nutupin biaya produksi sebenarnya. Tapi belum menunjukkan potensi untung yang gede banget yang bisa didapetin dari sebuah film remake. Jadi film-film awal ini lebih kerasa kayak uji coba, cara buat ngelihat penonton tuh tertarik nggak sih sama versi baru dari cerita yang udah mereka kenal dari animasi. Nah, momen yang benar-benar mengubah permainan itu tuh datang di tahun 1996 pas film 101 Dalmatians dirilis. Film ini nggak cuma ngandelin IP yang udah populer, tapi juga ngegabungin elemen-elemen kunci yang akhirnya jadi blueprint kesuksesan film-film remake. Bayangin aja, film ini tuh nampilin aktris sekelas Glenn Close sebagai Cruella de Vil, yang ikonik banget tuh tampilannya. Terus skripnya juga ditulis sama John Hughes, penulisnya Home Alone. Jelas aja, film ini sukses menarik perhatian penonton dari mana-mana. Hasilnya, ya gila banget. 101 Dalmatians sukses ngeraup pendapatan 320 juta di seluruh dunia. Angka yang fantastis banget buat ukuran waktu itu. Keberhasilan ini jadi bukti nyata kalau film remake live action itu bukan cuma iseng-iseng lagi, tapi beneran mesin uang yang potensial banget. Film ini ngebuktiin dengan formula yang pas, gabungan dari IP yang kuat, ada bintang besar, plus tim kreatif yang solid, bisa jadi nostalgia yang bisa mengubah jadi duit banyak. There is a place like no place on earth. Some say to survive it, you need to be as mad as a hatter. Which luckily, I am. Alice, it's you. Kalau tadi Dalmatians itu semacam pembuktian konsep, nah Alice in Wonderland garapannya Tim Burton di tahun 2010 itu jadi yang bener-bener pemicu gelombang remake modern yang skalanya tuh udah blockbuster. Film ini muncul di waktu yang pas banget, manfaatin momentum tren film 3D yang lagi ngehits banget waktu itu, dengan visualnya yang unik banget ala Tim Burton dan ada aktor gede kayak Johnny Depp. Gak heran film Alice in Wonderland ini jadi fenomena global. Film ini jadi film ke-6 sepanjang sejarah yang berhasil menembus pendapatan 1 miliar US dollar di seluruh dunia. Gimana gak gila tuh? Kesuksesan ini benar-benar mengubah cara pandang industri film terhadap film remake. Dari yang tadinya cuma dianggap proyek sampingan, film remake live action sekarang jadi tulang punggung utama dalam strategi konten dan keuangannya Disney. Perubahan formulanya juga udah kelihatan jelas banget. Kalau di era 90-an itu rumusnya IP tambah bintang sama dengan untung. Nah, di era 2010-an ini nambah lagi variabelnya. Jadi IP tambah bintang tambah sutradara visioner tambah visual yang CGI yang keren banget sama dengan untung miliaran dolar. Ini bukan cuma sekedar ngulang cerita lama, tapi udah jadi strategi keuangan yang makin canggih dan udah mulai terukur.
Melihat Disney yang sukses terus, studio-studio lain pun mulai ikutan. Tren sekarang ini udah nggak cuman milik Disney aja, tapi udah jadi strategi standar di seluruh Hollywood. Contohnya, Universal Pictures yang bikin remake live action dari salah satu film andalannya DreamWorks, How to Train Your Dragon. Film yang baru-baru aja dirilis, yang dari segi kualitas ini gila banget. Dari segi performance juga bisa dibilang oke. How to Train Your Dragon sekarang udah ngumpulin lebih dari 206 juta US dollar di box office global. Total ini didapat dari 93 juta di US dan 113 juta di penjualan internasional. Ini performance yang bisa dibilang oke banget untuk ukuran adaptasi live action. Secara keuangan, strategi remake live action itu kayak pedang bermata dua. Satu sisi bisa banget buat menghasilkan untung yang gede banget dan jadi tumpuan utama keuangan buat studio. Tapi di sisi lain, biaya produksinya yang tinggi banget bikin ini jadi pertaruhan yang mahal. Kalau sampai gagal, ya bisa bikin rugi banget. Performance box office film-film ini nunjukin hasil yang macam-macam, dari yang sukses luar biasa sampai yang ngecewain banget. Beberapa film remake ini suksesnya luar biasa, bahkan ada yang sampai ke puncak penjualan. 4 film live actionnya Disney ada The Lion King tahun 2019, Beauty and the Beast tahun 2017, Aladdin 2019, dan Alice in Wonderland ini masing-masing berhasil mengumpulkan 1 miliar US dollar di box office global. The Lion King jadi yang paling depan dengan pendapatan fantastis 1,66 miliar US dollar. Ini bikin film itu jadi salah satu film terlaris sepanjang masa dan film animasi full CGI terlaris. Kesuksesan ini didorong sama kekuatan yang namanya nostalgia, terutama dari generasi milenial yang tumbuh dengan film-film Disney Renaissance di era 90-an, dan buat mereka nonton remake tuh kayak cara buat ngehidupin lagi kenangan masa kecil dengan visual yang lebih keren. Tapi, gak semua film remake itu beruntung. Beberapa film malah gagal dan bahkan rugi. Dumbo 2019, Alice Through the Looking Glass 2016 jadi contoh film yang performanya di bawah standar. Mereka nggak bisa menarik penonton sebanyak film-film aslinya atau bahkan remake lain yang sukses. Contoh kegagalan yang paling parah belakangan ini adalah Snow White. Dengan biaya produksi yang katanya bengkak sampai 270 juta US dollar, ditambah lagi dengan biaya marketing yang gede, film ini cuma bisa ngumpulin sekitar 204 juta US dollar di seluruh dunia. Angka segini bikin filmnya jadi bom box office yang rugiin banget, baik secara duit maupun reputasi. Saking parahnya kegagalan Snow White ini, Disney sampai menunda salah satu pengembangan project remake-nya mereka, yaitu Tangled. He's so cute and fluffy. He is your responsibility. Got it. We promise. Yeah. Pas banyak analisis mulai ragu sama masa depan strategi remake setelah Snow White ini gagal, ada kejutan yang datang beberapa bulan kemudian. Lilo & Stitch dirilis dan langsung mecahin rekor box office Memorial Day dengan debut global mencapai 341 juta US dollar. Film ini terus nunjukin performa yang kuat banget di minggu-minggu berikutnya dan dengan total pendapatan yang terus naik, sekarang udah mendekati angka 1 miliar dolar. Kesuksesan luar biasa Lilo & Stitch ini benar-benar ngasih nafas baru buat strategi remake Disney. Film ini ngebuktiin kalau format ini tuh masih diminati banget nih sebenarnya sama para penonton dan bisa jadi untung gede banget kalau dieksekusi dengan pas dan bisa menyentuh hati penonton. Perbedaan nasib yang drastis antara Snow White dan Lilo & Stitch ini ngasih pembelajaran yang penting banget. Kegagalan Snow White yang IP-nya udah tua banget dari tahun 1973 dengan perubahan cerita yang bisa dibilang radikal, nunjukin kalau ada batasan toleransi penonton nih. Sebaliknya, kesuksesan Lilo & Stitch yang IP-nya lebih baru tahun 2002 dan dieksekusi dengan lebih baik, ini malah ngasih formula baru yang terbukti berhasil. Ini nunjukin kalau jendela nostalgia itu punya peran penting. Penonton yang punya hubungan personal dan hangat sama film dari masa kecil mereka, kayak generasi 90-an atau 2000-an, cenderung lebih menerima remake yang setia sama aslinya. Nah, daya tarik utama film-film ini tuh pasti banget adalah nostalgia. Buat banyak orang dewasa, nonton remake itu kesempatan buat menghidupkan lagi kenangan indah masa kecil dan ngerasain lagi keajaiban yang pernah mereka rasakan. Tapi dalam skala yang lebih gede dan juga modern tentunya. Nah, remake juga jadi jembatan antara generasi nih. Orang tua ini bisa ngenalin cerita-cerita klasik kesukaan mereka ke anak-anak mereka lewat format yang lebih up to date secara visual. Faktor lain yang gak kalah penting itu ya tontonan visualnya sendiri. Dengan teknologi CGI yang udah maju banget, studio bisa bikin dunia fantasi yang kelihatan lebih nyata dan bikin amaze. Mulai dari kastil megah di Beauty and the Beast, pemandangan Afrika yang hidup banget di The Lion King, sampai suasana Berk yang autentik banget di How to Train Your Dragon. Nah, buat sebagian penonton, pengalaman visual yang bikin betah ini cukup jadi alasan buat mereka untuk menonton filmnya dan beli tiket.
Di sisi lain, kritik terhadap tren ini juga keras banget. Argumen yang sering muncul adalah remake itu bentuk kemalasan kreatif dan cuman nge-milking doang, cari untung doang. Ya, cuma memanfaatin cinta dan nostalgia para penonton aja demi uang. Teknologi CGI yang udah jadi daya tarik utama juga jadi sumber kritik. Usaha buat bikin karakter hewan atau makhluk yang miraculous gitu ya, yang ajaib, yang kelihatan lebih nyata, malah sering dapat efek yang uncanny valley tuh, atau bisa dibilang karakternya malah jadi jelek. Bahkan bisa dibilang aneh dan menakutkan. Dan bisa dibilang juga ada beberapa tanpa emosi. Ini jadi paradoks di mana teknologi yang bikin remake ini ada justru sering jadi bumerang artistik buat produksinya. Contoh paling jelas ya ekspresi muka hewan-hewan di The Lion King yang dianggap datar dan nggak ada jiwanya. Bikin adegan-adegan ikonik tuh jadi kehilangan emosinya. Nah, kritik yang sama juga ditunjukin buat desain karakter laut kayak Flounder dan Sebastian di The Little Mermaid, yang menurut sebagian penonton malah kelihatan serem. Ini nunjukin kalau dorongan inovasi teknologi kadang malah ngalahin kemampuan buat ngejaga miracle dan pesona emosi dari animasi aslinya. The Queen stole everything from all of us. I'm gonna need your help. It's time to restore our kingdom. Waiting on a wish, holding on. Beberapa tahun terakhir, remake live action juga jadi medan perang budaya. Keputusan casting yang tujuannya buat promosi keberagaman malah jadi perdebatan di mana-mana. Contohnya ya pemilihan aktris kulit hitam kayak Halle Bailey buat jadi Ariel di Little Mermaid, yang di animasinya kan dia kulit putih gitu ya, tapi di sini malah diubah. Terus juga ada aktris berdarah Latin yang diganti si Rachel Zegler buat peranin Snow White. Sebagian penonton ya muji-muji langkah ini sebagai kemajuan yang penting dan mungkin progresif gitu ya. Tapi sebagian lainnya ini ngasih kritik dan nuduh Disney tuh kayak maksain agenda woke-nya mereka dan nggak ngehormatin source material aslinya. Perdebatan ini nggak cuma soal casting aja. Perubahan alur cerita juga dapat kritik. Kayak Lilo and Stitch tuh yang ngilangin karakter Kapten Gantu yang nggak muncul sama sekali di film live actionnya. Terus karakter Jumba yang dibuat lebih jahat dan karakter Plicky yang harusnya suka pakai dress perempuan malah jadi normal kayak laki-laki. Well, itu khusus si Plicky ya. Dia kan alien, jadi nggak punya kelamin gitu ya. Jadi wajar-wajar aja kalau dia pakai dress cewek sebenarnya. Jadi bukan ada agenda apa-apa ya sebenarnya dari source material aslinya. Banyak penonton datang ke bioskop buat cari pengalaman yang familiar dan pengen nostalgia mereka tuh terpuaskan. Buat mereka, remake yang sukses itu bisa nangkep lagi semangat dan momen-momen penting dari film aslinya. Contohnya, How to Train Your Dragon yang filmnya dipuji karena tetap setia sama alur cerita, pengembangan karakter, sampai ke detail visualnya. Dan buat Lilo and Stitch yang walaupun karakternya dihilangin, inti emosional tentang Ohana-nya ini itu tetap dapat banget. Tapi di sisi lain remake yang terlalu setia ini bisa dibilang cuman menyalin shot for shot aja. Ini juga dikritik nih. Film kayak How to Train Your Dragon, terus ada The Lion King juga. Walaupun secara teknis keren banget, tapi banyak yang ngerasa film itu cuman salinan plek-plekan dari versi animasinya. Padahal inovasi itu kalau dilakukan dengan benar justru bisa memperkaya cerita dan ngasih alasan baru buat penonton nonton lagi cerita yang udah mereka tahu. The Jungle Book 2016 dipuji karena berani mengambil pendekatan yang lebih gelap dan dewasa dibanding animasinya. Dimana yang bikin film itu jadi lebih kerasa segar dan lebih menegangkan. Film Cruella dan Maleficent malah lebih radikal lagi. Mereka tuh ngerombak total ceritanya dari sudut pandang si penjahat. Ini kayak ngasih kedalaman dan motivasi baru buat karakter-karakternya. Mengubah ini dari sekedar antagonis jadi protagonis yang kompleks. Nah, inovasi kayak gini bikin sebuah remake tuh bisa berdiri sendiri sebagai karya yang unik, bukan cuman bayang-bayang dari film aslinya. Tentu aja inovasi itu memang pertaruhannya ya beresiko. Perubahan yang nggak dieksekusi dengan baik atau nggak nyambung sama semangat cerita aslinya bisa jadi bumerang. Kayak Pinocchio, dikritik karena perubahan yang dibuat malah ini bikin filmnya jadi kerasa anti klimaks dan kehilangan keajaiban Disney-nya. Kegagalan Snow White juga sebagian besar karena inovasinya dianggap terlalu radikal. Bahkan di luar Disney dan Hollywood, adaptasi live action Attack on Titan juga gagal karena berani menghilangkan karakter-karakter penting dan mengubah inti cerita yang udah solid. Dari riset yang gue telusurin, jelas banget sebenarnya kalau audiens tuh selalu punya pendapat yang beda dan terkesan kontradiktif satu sama lain ya. Penonton ngeritik The Lion King karena terlalu setia secara teknis, tapi juga mengkritik Snow White karena nggak cukup setia secara tematik. Ini nunjukin kalau perdebatan ini tuh bukan cuma sekedar pilihan sederhana antara setia versus inovatif. Kunci kesuksesannya kayaknya tuh ada di konsep inovasi yang menghormati
resource aslinya. Penonton cenderung menerima perubahan yang bikin karakternya lebih dalam, mengembangkan dunia ceritanya, atau nawarin perspektif baru. Selama perubahan itu nggak merusak atau menghilangkan atau mengkoreksi esensi emosional yang tematik yang bikin karya aslinya itu jadi begitu berharga. Dari situ, mungkin karya-karya remake ini bakal lebih bisa diterima dan penonton bisa dapat satu suara yang positif terhadap film-film remake ini.